Video ini berisi penjelasan tentang karir disabilitas, peluang kerja, dan perkembangannya saat ini. Nah, sekarang dalam Silapor itu ada fasilitas asesmen minat karir anak. Jadi melalui asesmen ini, Bapak Ibu bisa mengetahui, bisa mengukur tentang seperti apa minat anak gitu, dan arahnya nanti untuk dunia kerjanya nanti. Untuk asesmen minat karir ini itu membahas tentang tadi minat dan juga karir. Untuk minat sendiri adalah ya sebut aktivitas-aktivitas yang disenangi oleh anak. Jadi ketika anak melakukan aktivitas tersebut, dia terlihat senang, kadang lupa waktu mungkin, terlihat bahagia dan menikmati gitu. Aktivitas-aktivitas anak ternyata itu ada hubungannya dengan bagaimana sebut pekerjaan yang dia pilih kelak nanti setelah lulus sekolah. Jadi cocok-cocokan nih intinya. Nah, kemudian untuk karir itu apa sih karir? Ya mungkin gambarannya itu yang sudah ada itu karir itu mungkin seperti pekerjaan, jabatan, mungkin orang-orang berdasi ya gitu. Mungkin di kantor, di instansi-instansi yang formal seperti itu. Tapi apa seperti itu ya karir? Nah, ternyata gitu berdasarkan beberapa kajian itu bahwa karir itu tidak melulu soal pekerjaan, tidak melulu soal jabatan seperti itu. Nah, sekarang gambarannya seperti ini. Ada pekerjaan yang berupa keterampilan saja gitu. Dimana di sana dia hanya menghasilkan uang, dia datang kerja, kemudian dia garap sesuatu, dia pulang bawa uang. Nah, di sana mungkin hanya sedikit keterlibatan dari kepribadian dia gitu. Sedikit keterlibatan di sana gitu kan. Sedangkan ketika kita lihat contoh lah sekarang yang simpel, Bapak Ibu di rumah kerja dan saya gambarkan sebagai guru. Apakah guru hanya datang kemudian ngajar terus anak salah dihukum kemudian pulang? Kan tidak seperti itu. Nah, kembali lagi ke karir secara umum. Jadi dalam karir itu tidak hanya sekedar bekerja, cari uang, udah pulang. Tidak. Nah, di sana ada sikap, ada kepribadian, ada kemandirian yang yang terlibat di sana. Makanya dari sekolah, kenapa sekolah harus sungguh-sungguh gitu, kenapa sekolah harus berdisiplin, kenapa di sekolah harus penuh dengan semangat gitu kan, harus punya tujuan. Ya karena itu kita mendidik atau menanamkan jiwa karir anak. Kemudian yang selanjutnya sedikit akan saya bahas itu tentang bagaimana sih pekerjaan khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus kan. Mungkin beberapa orang tua, syukur-syukur kalau tidak ya, beberapa orang tua mungkin di awal mungkin pesimis lah gitu ke kemampuan anak seperti ini gitu. Mungkin banyak bertanya-tanya gitu, apakah anak nanti bisa bersaing dengan teman-temannya yang sebutlah yang lebih normal seperti itu, yang tidak berkebutuhan khusus, apakah mampu bersaing seperti itu, apakah ada peluang-peluang kerja untuk dia gitu kan. Mengenai itu ada beberapa data yang berhasil saya himpun di sini. Nah, ternyata berdasarkan beberapa data, Indonesia mungkin masih masuk negara berkembang ya, belum negara industri atau belum negara maju. Ternyata untuk di negara berkembang 80-90% penyandang disabilitas usia produktif itu belum dapat pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk pekerjaan untuk para disabilitas itu sebagian besar 40% petani. 40% petani, kemudian 32% buruh, dan di jasa ada 15%. Kita tidak tahu buruh apa ini, petani apa ini, jasanya jasa apa, seperti itu. Tapi cukup sedikit yang
bisa menjadi gambaran di sini seperti apa nanti pekerjaan anak ketika sudah lulus sekolah seperti itu. Apakah seperti ini saja gitu. Nah, kemudian sebenarnya di samping gambaran-gambaran yang ada yang saya tadi sebutkan, ternyata sayangnya baru sedikit disabilitas yang terserap seperti itu. Padahal regulasi di pemerintah itu telah menjamin berdasarkan undang-undang yang mereka telah ciptakan. Contohnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Undang-Undang penyandang disabilitas, di mana di sana penyandang disabilitas punya hak kerja di instansi pemerintah dan di instansi swasta. Walaupun mungkin proporsinya sedikit. Jadi untuk instansi pemerintah itu proporsinya disediakan 2% untuk penyandang disabilitas dan 1% untuk di swasta seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata berdasarkan data yang saya himpun kembali ini belum terpenuhi semua gitu. Di BUMN itu contoh ada perekrutan bersama BUMN tahun 2019. 110 perusahaan BUMN itu melakukan perekrutan bersama BUMN ya. Itu dengan 11.000 kursi, 11.000 posisi seperti itu. Nah, 1.000 lowongan itu untuk disabilitas ternyata. Tapi masih ada yang belum terpenuhi gitu. Entah mungkin karena sedikit disabilitas yang mendaftar atau gagal diseleksi atau mungkin informasi ini tidak menyebar gitu. Tapi dengan kursi 1.000 lowongan gitu, 1.000 lowongan disabilitas di BUMN ini ya sedikit jadi nafas segar untuk kita gitu. Tinggal sekarang mungkin informasinya kita dari mana sih dapat ini gitu. Saya juga pada dasarnya cari-cari ini informasi ini dapatnya dari mana gitu. Untuk siapa ya? Untuk anak-anak nanti setelah setelah lulus sekolah gitu. Itu di BUMN. Angkasa Pura juga ada 2019 itu ketika pembukaan lowongan itu ada 11 penyandang disabilitas yang dibutuhkan, tapi hanya 8 yang diterima di sana. Entah karena tidak ada lagi yang mendaftar, entah gagal seleksi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu datanya seperti apa. Nah, lalu profil pendidikan atau lulusan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang tadi saya maksud, berdasarkan data itu lulusan profil pendidikan yang perekrutan bersama untuk BUMN tahun 2019 itu yang terlibat itu lulusan SMA, diploma, ada sarjana pariwisata, ketahanan energi, logistik dan perdagangan, kesehatan, konstruksi, keuangan, telekomunikasi, perbankan, serta ekonomi. Tapi ya di tengah sekarang faktanya mungkin kerja aja susah ya sekarang. Itu sudah jadi rahasia umum, kerja aja susah. Ya udahlah wirausaha aja, yaitu mungkin itu nanti untuk pilihan anak seperti itu. Yang penting sekarang fokusnya kita dalam mempersiapkan kesiapannya, kemandiriannya seperti itu, agar ketika bekerja itu ya intinya dia bisa bahagia lah gitu. Nggak hanya kerja mekanistik, tadi saya sebutkan datang, garap ini, pulang gitu, nggak ada seninya gitu kalau kata orang-orang. Jadi melalui fasilitas asesmen minat karir, arahnya itu adalah ke sana, mempersiapkan anak berdasarkan minatnya agar dia siap untuk berkarir nanti gitu. Apakah itu kerja ataukah mungkin bekerja di di instansi, di perusahaan, atau bekerja secara mandiri. Seperti itu, Bapak.